Untuk materi yang pertama ini masih menjadi tugas saya untuk menyampaikan ke adik-adik sekalian sesuai dengan RKS atau silabus yang mungkin sudah adik-adik terima ya. Namun sebelum itu barangkali ada pertanyaan terkait dengan RKS atau misalnya pembagian tema-tema yang ada di silabus. Kemarin Pak Ziad sudah menyampaikan itu ya, proses atau kronologis sebuah studi naskah tafsir itu seperti apa urut-urutannya belum ya? Belum ya, Mbak ya? Udah belum ya? Kemarin ngebahas, kayaknya bukan perurutan Baru itu deh. kontrak koleh. Oh, belum ya, Iya. Mbak ya? Baik. Nanti tolong saya ya diingatkan atau mungkin saya sampaikan dulu ya sebelum berlanjut ke materi kita pada pagi hari ini. Kemarin ini kelas yang absennya ini belum sempat kita baca semuanya itu ya Mbak ya. Mohon maaf saya enggak karena di semester ini banyak sekali kebagian kelas. Tidak hanya di satu fakultas tapi juga di di fakultas lain ya, di prodi lain juga gitu ya. Jadi eh, apa pada semester ini Masya Allah ada total 8 kelas gitu. Jadi saya belum bisa ngingat satu persatu. Baik, ini yang kemarin belum sempat selesai kita baca absennya semuanya itu ya, ya Mbak ya? Belum Sudah belum di absen malah sudah kayaknya Pak. perkenalan ya? Belum. Hah? Tapi Belum. kita belum. Tapi Bapak udah pernah ngajar gitu Oh, sama kita sudah waktu ngajar di sini. Oh ya 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 waktu ya. Oh, semester berarti di 2. kelas lain ya. Oke. Iya. Baik, baik. Ada satu hal yang sangat penting adik-adik sekalian terkait dengan mata kuliah kita ini, yakni studi naskah tafsir ya, di mana setelah Pak Ziad membaca literatur yang terkait dengan mata kuliah ini dan kemudian juga berbekal pengalaman mengajar pada mata kuliah ini di beberapa semester ya. Nah, dari situ kemudian Pak Ziad membuat kesimpulan, lalu persoalan apa saja yang penting untuk bisa diketahui dan difahami oleh para mahasiswa. Pada akhirnya Pak Ziad membuat sebuah muqarrar ya, buku panduan yang saat ini memang bentuknya masih naskah dan mudah-mudahan di akhir semester ini sudah bisa diterbitkan oleh IIKI ya karena satu dan lain hal ya pandemi segala macam kesulitan untuk ketemu editornya dan seterusnya jadi belum bisa diterbitkan yang jelas naskahnya insya Allah sudah ada. Nah dari situlah kemudian Pak Ziad membuat rumusan baru ya terkait dengan sistematika pembahasan sebuah naskah tafsir itu idealnya seperti apa. Nah, kalau adik-adik lihat di literatur yang terkait dengan mata kuliah kita ini, maka kecenderungannya kalau Pak Ziad baca itu akan sedikit membingungkan bagi para pemula ya, karena susunannya, strukturnya itu tidak sistematis. Ya, setiap buku berbeda. Contoh, ketika misalnya kita merujuk literatur dalam bahasa Arab, meskipun objek kajian kita itu berbeda, bukan tafsir secara umum, ya, tapi khusus atau spesifik tafsir Nusantara atau yang ditulis oleh penulis tafsir. Saya tidak menyebut mufassir ya, karena beberapa penulis itu memang secara latar belakang itu bukan di bidang tafsir ya. Makanya saya lebih cenderung menggunakan istilah penulis tafsir ya, bukan mufassir. Hanya ada beberapa saja yang apa tatawaffar fihi syurutul mufassir. Ya, artinya memenuhi kualifikasi disebut sebagai seorang penafsir Al-Qur'an atau mufassir. Nah, baik
Jadi kalau kita merujuk literatur bahasa Arab, misalnya At-Tafsir wal Mufassirun, ya, punya siapa? Karangan siapa? Dr. Husain Az-Zahabi, kemudian juga Al-Mufassiruna Hayatuhum wa Manhajuhum. Karangan siapa? Ada yang tahu? Ali Ayyazi. Kemudian bahkan literatur yang terbaru ya, yang ditulis dalam bahasa Arab, kemudian dicetak oleh salah satu penerbit di Mesir, tapi karya penulis Indonesia, ya, Pak Dr. Afifuddin Dimyati, kalau adik-adik pernah dengar, salah satu dzurriyyah Kiai Romli ya, pendiri pondok pesantren Peterongan Jombang. Ada yang dari Jombang atau lulusan Peterongan barangkali di sini. Nah, itu Gus Afif ya, panggilan akrabnya. Gus Afif itu menulis dirasat fi kutubit tafsir ya. Jadi studi naskah tafsir, namun beliau beri judul namanya Jam'ul Abir fi kutubit tafsir. Jam'ul Abir fi kutubit tafsir dalam bahasa Arab, ditulis dalam bahasa Arab, kemudian dicetak di salah satu penerbit di Mesir, dan juga ada penerbit lokal Indonesia yang juga mencetak ya, namanya Maktabah At-Turmusi. Nah, ketika pertama kali Pak Ziyad diberitahu bahwa ada sebuah naskah yang hendak diterbitkan terkait dengan studi naskah tafsir, saat itu Pak Ziyad mikirnya, wah oke nih gitu loh. Apalagi ditulis dalam bahasa Arab. Jadi Pak Ziyad punya ekspektasi yang tinggi ya. Artinya belajar dari kekurangan-kekurangan dalam tanda kutip literatur atau referensi yang sebelumnya. Pak Ziyad berharap tulisan yang baru ini, buku yang akan terbit itu lengkap begitu ya. Namun ya sungguh sayang sekali ketika Pak Ziyad pesan ya di salah satu penerbit di Mesir sana, kemudian kitabnya datang, Pak Ziyad buka. Nah, disitulah harapan tadi ya di awal besar itu pupus sudah, dalam arti ini over ekspektasi. Ternyata memang penjelasan di sana sangat singkat sekali, meskipun dari sisi contoh atau naskah tafsir yang dikaji di sana lengkap ya, tidak hanya tafsir yang berbahasa Arab saja, tapi juga yang berbahasa selain Arab ya, mencakup tafsir-tafsir yang beredar di negara-negara ASEAN juga masuk di sana. Dari sisi situnya memang lengkap, namun dari sisi proses studinya, dirasatnya, itu yang sangat sederhana sekali. Bahkan boleh Pak Ziyad simpulkan, penjelasan tentang sebuah naskah itu rata-rata hanya setengah halaman gitu ya. Rata-rata hanya setengah halaman. Bisa dihitung dengan jari yang penjelasannya itu penuh satu halaman saja. Satu tafsir satu halaman gitu. Jadi ini tentu masih jauh dari harapan yang sifatnya ideal. Nah, inilah yang menjadi salah satu latar belakang kenapa Pak Ziyad coba melakukan inisiasi untuk menulis sebuah muqarrar ya, atau buku panduan setidaknya, agar mahasiswa-mahasiswi ini memahami secara ideal bagaimana sih kronologis atau sistematika pembahasan sebuah naskah tafsir itu seperti apa. Ya, ada juga beberapa literatur misalnya yang adik-adik bisa baca ya dalam bahasa Indonesia, misalnya studi naskah tafsir terbitan UIN Suka itu ya. Kemudian juga studi naskah tafsir karangan Pak Husnul Hakim ya. Kalau yang UIN Suka itu gabungan dari ya makalah-makalah mahasiswa gitu ya, yang diampu oleh seorang dosen pengampu dan kemudian diterbitkan. Adapun kalau yang terbitan PT IKI karangan Pak Husnul Hakim itu ya tulisan atau ya bisa jadi juga diambil dari makalah para mahasiswanya ya.
tapi saya rasa lebih banyak kontribusi beliau di sana. Kemudian juga yang belum lama direvisi ya, bukunya Pak Islah Gusmian itu, Khazanah Tafsir Nusantara, itu juga bisa dirujuk. Namun setelah saya baca, ya tentunya kalau menurut Pak Ziyad ini belum ideal gitu ya, belum ideal secara pembahasannya, ya sistematika pembahasannya, sehingga mudah-mudahan dengan naskah muqarrar nanti ini bisa ada gambaran bagaimana sih sebuah dirasat fi kutubit tafsir itu. Sebuah studi naskah tafsir itu idealnya seperti apa. Nah, nanti adik-adik sekalian, ketika adik-adik menulis, ya sudah mulai membuat makalah studi naskah tafsir nanti, maka ada beberapa pakem ya, atau sistematika pembahasan yang harus dipenuhi ya, dan urutannya juga harus secara kronologis gitu ya, nggak bisa lompat-lompat. Misalnya tiba-tiba adik-adik membahas tentang corak, padahal belum bicara metode, belum bicara turuk ya, dan seterusnya. Jadi urut-urutannya boleh kemarin sudah Pak Ziyad sampaikan nih di kelas ini, belum ya? Belum Mbak Jelita ya? Belum. Sudah Bapak. Sudah. Strukturnya Belum ya? Strukturnya belum ya di pertemuan kemarin, baru kontrak kuliah ya di kelas ini? sudah Bapak. Sudah, Pak. Udah, ayo coba apa? Yang pertama, halo cek. Yang pertama apa Mbak? Jadi begitu kita, ini target target mata kuliah ini ya yang memang harus dikuasai betul ya Mbak ya. Dan ini merupakan satu khasais, satu mazaya, satu pembeda ya yang membedakan kita dengan prodi yang lain. Jadi begitu studi naskah tafsir, maka yang harus sudah tergambar dalam benak kita adalah ini sistematika pembahasan nih, urut-urutannya ini gitu. Sudah harus ngelotok gitu ya. Yang pertama apa Mbak? Data Fisiologis ya Bapak. betul sekali, data fisiologis dari sebuah naskah tafsir. Nah, itu mencakup apa saja di sana? Ya mencakup data tentang fisik naskah tafsir tersebut ya. Syukur-syukur ada fotonya. Kemudian foto tersebut juga idealnya itu mencakup 3 hal ya. Yang pertama mulai dari covernya ya, apakah soft, apa hard. Kemudian juga foto dari halaman yang kedua, karena biasanya di sana itu ada terpapar semua data tentang sebuah naskah tafsir tersebut, mulai dari tobaah berapa, cetakan keberapa, kemudian tahun terbitnya, kemudian juga kadang seringkali penerbit itu mencantumkan juga jenis kertasnya, kemudian nama penerbitnya, jadi lengkap gitu ya. Biasanya juga bahkan diungkap juga di halaman yang kedua itu judul asli ya. Misalnya nih dalam kasus tafsirnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Marhlabid, kalau merujuk kepada muqaddimah dalam tafsir tersebut, Marhlabid itu beliau Syekh Nawawi itu menamakan tafsirnya memang dengan judul Marhlabid. Adapun At-Tafsir Al-Munir itu adalah merupakan inisiasi dari penerbit ya, inisiasi dari penerbit. Nah, hal-hal semacam itu biasanya sedikit dijelaskan di halaman yang kedua gitu ya, bukan di muqaddimah al-muallif gitu. Nah, di cetakan-cetakan yang baru biasanya dalam sebuah naskah itu tidak hanya tafsir saja, ditambahkan apa? Muqaddimatul Mbak? Selain ada muqaddimah penulis, muallif, tapi juga ada muqaddimatul kitab. Bahasa Arabnya seperti itu. Nah, muqaddimatul kitab itu biasanya adalah sebuah pengantar dari penerbitnya, bukan dari penulis ya, yang menjelaskan sebenarnya proses
cetakannya ya, mulai dari manuskrip, kemudian dikodifikasi, ditulis ulang, dinasakh ulang, kemudian juga proses tahqiq ya, mentahqiq sebuah manuskrip itu seperti apa. Biasanya intinya dalam Muqaddimatul Kitab itu diulas bagaimana sebuah manuskrip itu bisa menjadi sebuah karya cetak begitu. Nah, itu biasanya ada seperti itu ya. Tidak hanya di tafsir saja, kalau di cetakan terbaru itu selalu ditambahkan. Tapi kalau cetakan-cetakan lama hanya sebatas muqaddimatul muallif saja, muqaddimah dari penulis saja. Ya, bahkan kalau di tafsirnya Syekh Abdul Rauf Asy-Syinkiti ya. As-Sinkili ya, terjemahan Al-Mustafid itu bahkan tidak ada muqaddimatul muallif. Jadi begitu kita buka ghilaf, begitu kita buka covernya sudah langsung ketemu tafsir suratil Fatihah. Nah, itu didasarkan pada cetakan yang Pak Ziyad pegang ya, cetakan Mesir ya, cetakan Mesir. Itu Pak Ziyad punya kebetulan. Nah, jadi nggak ada muqaddimatul muallifnya, tidak ada. Praktis kita sebagai peneliti ya atau pengulas sebuah naskah tafsir harus mencari referensi sekunder ya yang bisa mendukung atau menyajikan kepada kita informasi-informasi tambahan terkait dengan sebuah naskah. Baik kemudian data fisiologis kitab ya. Jadi apapun yang terkait dengan fisiknya itu sebisa mungkin ya, sedetail mungkin kita utarakan dalam tulisan kita, dalam makalah kita. Berikutnya Tarjamatul mu'alif, Bapak. ya, tarjamatul muallif ya, mencakup perjalanan hidupnya ya saat kecil, kemudian rihlatuhul ilmiyah, kemudian apalagi Mbak? Masodir, Pak. Bentar, ini masih di terjemahnya. Jadi aspek-aspek yang harus terbahas dalam terjemah itu juga harus adik-adik pegang ya. Itu ya. Terjemah itu mencakup apa saja? Biografi itu mencakup tadi ya, perjalanan hidupnya, kemudian rihlatuhul ilmiyah, ya latar belakang pendidikannya. Kemudian apalagi, Mbak? Murid-murid. Betul sekali, syuyukhuhu wa talamidatuhu, gurunya dulu sebelum bicara murid ya. Gurunya, kemudian muallafatuhu, tulisan-tulisannya selain kitab tafsir. Nah, yang terpenting dalam terjemah untuk diungkap adalah apa, Adik-adik? Intisabuhul madhabi. Afiliasi madhabnya apa? Baik dalam bidang aqidatan wa fiqhan, dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih ya. Nah, dalam hal ini seringkali seorang penulis tafsir itu tidak menyatakan dirinya secara langsung dalam muqaddimatul muallif, tapi tersirat ya dalam penjelasan tafsirnya. Kalaupun toh misalnya tidak ada di sana, maka kita harus mencari referensi sekunder untuk bisa memberikan kepada kita informasi terkait dengan jejak ya intisab atau afiliasi mazhab seorang penulis naskah tafsir. Baik, yang tidak juga kalah penting untuk dilacak, disajikan dalam tarjamatul muallif adalah apa? Berikutnya, khalfiyatut ta'lif ya, latar belakang penulisan tafsir tersebut itu seperti apa. Nah, ini lazim diungkap oleh seorang penulis tafsir dalam muqaddimatul muallif. Misalnya contoh tafsir Nusantara yang secara lugas mengungkap latar belakang penulisan itu adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid. Nah, di sana diungkap kenapa beliau menulis tafsir Marah Labid tersebut ya. Itu jelas diungkap dalam muqaddimatul muallif. Berikutnya sesudah tarjamatul muallif adalah apa? Adik-adik? Adalah masadirut tafsir. Nah, ini nggak boleh terbalik-balik ya. Suka-suka, makanya adik-adik jangan bingung ketika membaca referensi yang ada itu kadang
sudah bicara tentang masadir padahal belum bicara tentang intisab mazhab seorang muallif, atau sudah dulu bicara tentang masadir sebelum bicara tentang latar belakang penulisannya. Jadi nggak enak gitu ya. Dibacanya tuh nggak ngurut gitu secara kronologis. Jadi ya jangan kaget adik-adik, baik ketika misalnya adik-adik membaca buku-buku ya terkait dengan studi naskah tafsir, ataupun misalnya di jurnal-jurnal. Di internet tuh banyak bertebaran ya, tapi urutannya ngacak begitu. Nggak enak dibacanya. Baik, kemudian bicara masadir. Nah, masadir di sini maksudnya apa? Ada dua aspek penting. Yang pertama yang harus diungkap adalah soal apa? Halo? Soal kutubut tafasir allati, atau kutubut tafasir ya, al-muqaddimah allati ta'atharat ala al-mufassir atau ala al-muallif. Jadi terkait dengan referensi kitab tafsir terdahulu apa yang dijadikan kutipan atau dijadikan rujukan oleh seorang penulis tafsir. Jadi biasanya kalau tafsir sesudah abad 19 ke sana ya, itu ada footnote-nya. Nah, kalau ada footnote-nya gampang sekali, Mbak, ya. Tinggal lihat footnote-nya. Seorang penulis tafsir itu ngutip dari tafsir apa saja. Nah, itu yang harus diungkap dalam masadirut tafsir. Atau kita lihat saja fihris ya, atau al-maraji' yang ada biasanya ada di jilid terakhir ya dalam sebuah naskah tafsir. Kita tinggal lihat seorang penulis tafsir itu merujuk kitab apa saja kitab yang dijadikan referensi atau rujukan oleh seorang penulis tafsir. Ya, itu yang pertama yang harus terungkap dalam masadirut tafsir. Nah, yang kedua apa? Adalah terkait dengan apakah sebuah tafsir itu banyak mengutip ayat Al-Qur'an ya dalam konteks munasabah ya, ataupun mengutip riwayat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta tabi'in ya. Ini tafsir riwai atau bil kita kenalnya dengan bil ma'thur atau bil mangkul atau riwayah. Jadi ba di situ bimakna min ya. Jadi ba di situ bukan dengan tapi min, ai tafsirul Quran minar riwayah atau ma'khudun ya minar riwayah atau minal mangkulat. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan riwayah atau dengan tinggal ngutip saja ya dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW sebagai penjelas. Nah, ini masuk masadir. Apakah sebuah naskah tafsir itu tergolong atau dominan bir riwayah atau bil mangkul atau bir ra'yi? Dia sedikit sekali mengutip ayat Al-Quran ya, karena memang kalau kita bicara penafsiran Nabi, maka hanya ada beberapa saja ayat yang pernah ditafsirkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah misalnya banyak mengambil riwayat-riwayat sahabat, tabi'in dan seterusnya, atau bahkan riwayat-riwayat dari ahlul kitab ya, dari Ka'bul Ahbar, dari Wahab bin Munabbih yang kita kenal dengan riwayat Israiliyat ya, sehingga ada pembahasan ya al-asil wad dakhil fi tafsiril Qur'anil Karim ya. Al-asil mana riwayat-riwayat yang sahih yang idealnya boleh dalam tanda kutip bisa kita terima dan masuk menjadi sebuah referensi penafsiran, dan mana riwayat-riwayat yang mungkin ya secara periwayatan tidak valid dan tidak ideal masuk menjadi referensi atau rujukan sebuah penafsiran ya. Itu pembahasan tentang al-asil wad dakhil fi tafsiril Quran Karim. Baik,
Kemudian berikutnya ya, dan bahkan ya ada 3 sumber penafsiran Al-Qur'an. Yang pertama bil ma'thur atau bir riwayah, yang kedua bir ra'yi, dan yang ketiga bil isyarah. Atau bahkan sebuah naskah tafsir itu jarang sekali mengutip ayat dan juga sedikit sekali ijtihad atau istimbat seorang penulis tafsir, namun lebih banyak misalnya mengambil dari ilham, ya. Di mana kita sudah pelajari adik-adik sekalian, tafsir bil isyarah di sini maksudnya adalah tafsir dengan corak apa? Dengan corak sufi isyari. Di mana seorang penulis naskah tafsir, seorang mufassir ya, kalau sudah bicara mengambil penafsiran dari ilham, maka ya boleh dibilang dia seorang mufassir ya. Kecil kemungkinan seseorang yang tidak memiliki latar belakang tafsir bisa mendapatkan ilham, atau kalau diutarakan definisinya dalam literatur ulumul Quran itu apa? Ma'an wa mawajid yajiduha al-mufassiru inda at-ta'amul ma'al Qur'anil Karim. Jadi namanya tafsir bil isyarah itu adalah didapatkan seorang mufassir saat berinteraksi secara intens dengan Al-Quran, kemudian beliau mendapatkan apa? Ma'an wa mawajid. Makna-makna yang tersirat itu bisa keluar, itu bisa drodos bahasa Jawanya itu ya, bisa keluar sendiri. Dan ini merupakan sebuah pengalaman spiritual. Makanya dari sisi corak digolongkan sebagai corak sufi isyari, karena rasa-rasanya sulit ya seorang yang sedang berinteraksi dengan Al-Qur'an tidak terlebih dahulu melakukan sebuah riyadhah, sebuah latihan-latihan ya, latihan-latihan untuk menterbiah ya rohnya, sehingga mengantarkan seseorang itu mencapai satu derajat atau makam ya, di mana ya ini satu frekuensi dengan frekuensi ilahiyah ya, sehingga ya muncul tadi ya ilham atau makna-makna yang tersirat dan mawajid, temuan-temuan. Kalau bahasa Pak Kures itu kesan ya. Jadi kesan yang didapatkan ketika kita sedang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim secara intens. Nah, itulah yang disebut sebagai pengambilan tafsir dari referensi isyarah. Isyarah itu artinya apa? Dari ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, temuan-temuan tadi ya, makna-makna yang tiba-tiba muncul ketika seorang berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, baik, itu masuk pembahasan dalam masadir ya. Ingat adik-adik, jangan sampai penempatannya ya ini tidak tepat, kemudian juga jangan sampai tertukar-tukar ya. Mana yang harus lebih dulu kita utarakan ya kita dulukan. Demikian juga yang bagian akhir juga ya harus kita akhirkan. Baik. Berikutnya setelah masadir apa adik-adik? Setelah masadir adalah manahijut tafsir ya, metodologi sebuah penafsiran. Dan ini maksudnya apa nih? Maksudnya adalah apa substansi dari manahijut tafsir ini? Adalah apakah sebuah naskah tafsir itu menggunakan metode tafsili atau ijmali dulu, ijmali ataukah tafsiri atau yang lebih kita kenal dengan tahlili, ataukah sebuah naskah tafsir itu menggunakan metode maudhu'i atau bahkan muqaran. Nah, ini saya pikir adik-adik sudah semester 5 ya. Tidak perlu Pak Ziyad jelaskan lagi ya apa itu metode ijmali, kemudian metode tahlili itu ya, khasais atau karakteristiknya seperti apa ya. Kemudian maudhu'i, muqaran seperti apa ya. Sudah adik-adik pelajari dalam studi ilmu Al-Qur'an ya, ulumul Qur'an sudah ada. Berikutnya adalah turukut tafsir ya. Turukut tafsir adalah sistematika pembahasan atau merupakan jabaran atau penjelasan dari sebuah metodologi atau manhaj yang dipilih oleh seorang penulis tafsir.
Nah, makanya turuk itu ya agak aneh kalau dibahas dulu sebelum manhaj. Nah kan aneh, manhajnya belum teridentifikasi tapi sudah ada pembahasan tentang sistematika tafsir. Maksudnya apa? Sistematika tafsir itu adalah bagaimana seorang penulis tafsir itu menyajikan kepada pembaca bagaimana urutan pembahasan dalam penafsirannya. Misalnya seorang mufasir memulai menjelaskan sebuah tafsir itu dengan mencantumkan ayat terlebih dahulu, kemudian menjelaskan sababun nuzulnya, kemudian menjelaskan tentang kiroatnya, kemudian menjelaskan perbedaan kiroat maksud Pak Ziyad, kemudian menjelaskan tentang munasabahnya, atau bahkan seorang mufassir itu setelah mencantumkan sebuah ayat membahas kosakata dulu, ya, kemudian baru mengurai secara holistik, ya, secara ijmal, ya. Ada al-ma'na al-ijmali, baru kemudian al-ma'na tafsili, tapi tidak menyebut sababun nuzul atau perbedaan kiroat. Nah, itu setiap penulis tafsir tentu berbeda-beda, ya, sesuai dengan seleranya masing-masing. Tetapi tidak akan keluar dari manhaj yang dipilih, gitu ya. Jadi antara turuk dengan manhaj itu harus relevan. Jangan sampai kemudian adik-adik menyimpulkan sebuah naskah tafsir itu bermanhaj maudhu'i, tapi sistematikanya tahlili. Nah, ini berarti salah pada kesimpulannya, ya, di salah satu ini kesimpulan ini. Entah di manhajnya yang salah atau sistematika pembahasannya yang turku tafsir yang tidak tepat, gitu ya. Jadi antara manhaj dengan turuk ini pasti relevan, ya, klop, match, ya, pasti klop, nggak akan bertentangan. Nah, ini banyak Pak Ziyad temukan dalam tulisan-tulisan itu, ya, di jurnal-jurnal, kok nggak nyambung, ya, berarti ya yang nulis belum memahami secara baik, ya, bagaimana sistematika sebuah studi naskah tafsir itu. Baik, berikutnya setelah turuk adalah alwan. Alwan ini adalah corak. Corak itu ya kecenderungan seorang penulis tafsir mengeksplorasi dirinya. Seakan-akan ingin memberitahu, hei para pembaca sekalian, gue ini expert di bidang apa misalnya, ya, di bidang fikih loh. Nah, itu bisa terlihat dari penafsiran ayat-ayat tentang hukum yang memang sangat detail dibahas, ya, terkait dengan perbedaan ulama fikih terkait hukum yang ada dalam ayat tersebut. Kemudian kenapa mereka berbeda itu dibahas tuntas gitu. Yang kadang-kadang agak sulit kita bedakan. Ini kitab tafsir apa kitab fikih. Nah, itu yang bisa disebut sebagai corak. Oh, berarti naskah tafsir ini bercorak fikih ataupun mungkin bidang-bidang yang lain. Adik-adik sudah belajar, ya, madzhabut tafsir. Baik, dan yang terakhir adalah apa? Salbiyat ijabiyat. Atau dalam diksi Pak Ziyad yang Pak Ziyad pilih adalah apa? Kelebihan sebuah naskah tafsir dan juga catatan kecil, ya. Pak Ziyad mengarahkan agar adik-adik tidak menggunakan kata kekurangan, tapi menggunakan catatan kecil, ya, sebagai peneliti, ya, sebagai seorang mahasiswa yang tetap dituntut harus kritis, ya, kita harus juga mengutarakan hak kita untuk menyampaikan itu, namun dengan bahasa yang elegan, gitu ya, bahasa yang santun, ya, kita gunakan catatan kecil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, ya. Ini kenapa Pak Ziyad ulang-ulang, karena pembahasan ini merupakan substansi dari mata kuliah kita, yaitu studi naskah tafsir ini. Sehingga besar harapan Pak Ziyad ini bisa difahami secara baik oleh adik-adik sekalian. Baik, kita ke materi, ya. Kita pada hari ini sebenarnya kalau kita bicara sejarah perkembangan tafsir Nusantara, ya. Karena cakupan kajian kita tidak tafsir secara umum, tapi hanya mencakup tafsir yang ditulis oleh penulis tafsir Indonesia. Nah, ada setidaknya 3 teori adik-adik sekalian, ya, yang terkait dengan
sejarah perkembangan tafsir atau periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia ya. Yang pertama, ada yang sudah membaca, adik-adik sekalian? Teorinya siapa? Yang pertama adalah teorinya Howard Federspiel ya. Howard Federspiel. Nah, ada ada dua isu yang terkait dengan pembahasan soal periodisasi tafsir Nusantara atau periodisasi tafsir di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan istilah atau mustalah yang digunakan oleh peneliti naskah tafsir. Ya, istilah Pak Ziyad ulang. Yang pertama adalah terkait dengan istilah yang digunakan oleh peneliti ya naskah tafsir yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah soal periodisasi itu sendiri, di mana ini terkait dengan batasan waktu ya. Setiap peneliti itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita bicara tentang periodisasi tafsir di Indonesia, maka pembahasan yang ada di dalamnya adalah mencakup dua hal. Yang pertama, apa adik-adik, terkait dengan Istilah Bapak. istilah yang digunakan oleh peneliti yang ada tentang periodisasi tafsir Nusantara ini. Kemudian yang kedua terkait dengan tahun adik-adik ya. Periodisasi itu sendiri di mana ini batasan waktu. Ya. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah teorinya siapa? Howard Federspiel ya. Nah, kalau saya nggak tahu apakah buku ini ada di internet ya, PDF-nya secara gratis atau tidak. Yang jelas Howard Federspiel itu mengarang sebuah buku ya, di mana isinya adalah soal perkembangan atau sejarah perkembangan tafsir di Indonesia. Ya, judul bukunya mungkin bisa adik-adik cari ya, PDF-nya Popular Indonesian Literature of the Quran ya. Sudah diterjemah oleh Tajul Arifin ya, terbit tahun 1996. Silahkan adik-adik cari. Nah, Howard ini menggunakan istilah generasi ya, generasi pertama, kemudian generasi kedua, dan generasi ketiga. Ya, jadi tadi kalau kita bicara tentang periodisasi tafsir di Indonesia, maka terkait dua hal. Yang pertama istilah yang digunakan, karena istilah ini merupakan faktor pembeda antara peneliti satu dengan peneliti yang lain. Kedua adalah soal batasan waktu pada setiap istilah yang digunakan. Ya, baik, kalau Howard menggunakan istilah first generation, ya, second generation, third generation. Jadi generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Ini yang pertama ya, soal istilah yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah soal batasan waktu. Nah, generasi pertama kalau menurut Howard ya, itu dimulai dari abad ke-20 ya. Jadi sejak tahunnya adalah 1900 ya, generasi pertama itu adalah 1900 ya. Jadi awal abad ke-20 sampai 1960 Masehi. Jadi pada abad ke-1900 ya, di mana posisi kita Indonesia itu belum merdeka adik-adik sekalian. Kita merdeka 1945. Jadi posisi NKRI itu belum eksis ya, belum berdiri. Namun para ulama kita ya itu sudah mulai berinisiasi untuk membuat sebuah karya atau naskah tafsir 1900 sampai 1960. Itu yang disebut sebagai generasi
pertama. Kemudian generasi yang kedua pasca NKRI sudah merdeka, yaitu dimulai dari 1960 sampai 1969 ya. Dan baik yang ketiga adalah generasi ketiga yang Howard sebut sebagai generasi ketiga, dimulai dari ya pasca 1969 yaitu 1970. Nah, ini adalah periodisasi menurut Howard Federspiel. Jadi kalau nanti ada persoalan ya terkait dengan sejarah periodisasi tafsir di Indonesia, kalau menurut Howard, maka ada dua hal atau dua qadhiyah ya, dua pembahasan. Yang pertama adalah soal istilah yang digunakan dan yang kedua adalah soal batasan waktu pada setiap istilah yang digunakan. Baik, dari sini jelas adik-adik sekalian? Baik ya. Oke. Berikutnya adalah teorinya siapa? Teorinya Nasruddin Baidan. Adalah teorinya Nasruddin Baidan. Nah, istilah yang digunakan tentu berbeda adik-adik sekalian ya. Berbeda dengan Howard. Kalau Nasruddin Baidan ya, beliau menggunakan istilah periode ya. Periode misalnya yang pertama beliau menyebut dengan istilah periode klasik. Kemudian yang kedua adalah periode pertengahan adik-adik sekalian. Dan yang ketiga adalah periode pra-modern. Nah, ini istilah yang digunakan oleh Nasruddin Baidan. Adapun batasan waktunya ya, beliau memulai ya, berbeda dengan Howard Federspiel. Kalau tadi dimulai dari awal abad ke-20 ya. Jadi tahun 1900-an ya. Meskipun Indonesia belum merdeka ya. Belum ada istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu belum ada ya. Jadi pada tahun itu ya masih berdiri kerajaan-kerajaan ya Islam ya, kerajaan terakhir itu Mataram Islam ya. Kemudian juga kerajaan-kerajaan di daerah juga masih eksis ya, di Palembang, kemudian di Kalimantan Timur, Kutai ya, Kartanegara, kemudian juga di Sulawesi ya, di Madura, di Bali itu masih berdiri ya, kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia atau NKRI berdiri. Nah, kalau Nasruddin Baidan itu memulai periodisasi periode klasik itu pada abad ya, menggunakan abad, ada sekalian, menggunakan abad sejak abad ke-7 sampai abad ke-15. Nah, ini beliau sebut sebagai periode ini, kalau kita baca sejarah ya, belum ada naskah tafsir yang dihasilkan oleh para ulama Indonesia. Namun demikian sudah ada beberapa manuskrip ya. Bentuknya tentu terus tidak serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba ada sebuah karya tafsir 30 juz, enggak. Dimulai dari naskah dulu ya. Naskah misalnya tafsir surat Al-Kahfi misalnya ya, atau tafsir surat Yasin, atau bahkan tafsir surat Al-Fatihah ya, tidak langsung 30 juz. Nah, bertahap seperti itu baru kemudian melangkah kepada per juz, setelah per surat ya ada tafsir juz amma, baru kemudian berinisiasi untuk menulis tafsir secara lengkap 30 juz Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian berikutnya setelah periode klasik adalah periode pertengahan ya, dimulai dari abad ke-16 sampai 18, di mana ini mulai berdiri kerajaan kerajaan Demak ya. Setelah pada abad ke-15 Majapahit runtuh, kemudian diteruskan oleh
oleh putra Prabu Brawijaya V ya, di mana salah satu istrinya adalah dari Campa sana ya. Campa kemudian saat hamil dihadiahkan, dititipkan kepada Raja Palembang dan kemudian dididik masuk Islam. Lahirlah Raden Patah yang kemudian berguru kepada Sunan Ampel ya, dan kemudian menjadi raja Demak ya, kerajaan Islam yang berdiri di tanah Jawa yang pertama ya. Setelah mungkin sebelumnya di Samudra Pasai telah berdiri kerajaan Islam ya di Sumatera sana, di Aceh sana. Baik. Periode pertengahan dimulai dari abad ke-16 sampai 18. Nah, dalam aspek pembahasan periodisasi yang kedua yang harus difahami oleh adik-adik adalah soal batasan waktu. Di mana kalau tadi Howard Verdespiel lebih menggunakan batasan waktunya itu berdasarkan tahun ya, 1900 sampai 1960-an ya. Nah, kalau Nasruddin Baitan batasan waktunya menggunakan abad, adik-adik ya, abad ke-16 sampai 18. Nah, ini beliau sebut sebagai periode pertengahan dan kemudian periode pramodern ya, mulai dari abad ke-19 sampai 20 ya, abad ke-19 sampai 20. Tentu berikutnya adalah abad modern ya, 20 kesekian sampai sekarang 1000 atau 2021 ya. Baik, ini merupakan periodisasi versi siapa? Versi Nasruddin Baitan. Nah, berikutnya adalah teori periodisasi yang dilakukan oleh siapa? Siapa, Mbak? Islah Gusmian. Ya, adik-adik ya. Islah Gusmian. Nah, Islah Gusmian ini dari sisi istilah itu menggunakan apa? Istilah periode ya. Periode sama dengan istilah Howard, cuma ada beberapa perbedaan ya. Nanti kita utarakan. Yang pertama adalah periode pertama menurut Islah Gusmian itu dimulai dari abad ke-20 ya hingga tahun 1960-an. Jadi tadi mix ya, kalau Howard menggunakan tahun 1900, tapi kalau Islah Gusmian ini bahasanya abad, permulaan abad ke-20. Tidak spesifik menyebut tahun ya. Sampai kemudian batasan akhirnya baru menyebut tahun ya, hingga tahun 1960 ya. 60-an persisnya ya, disebut 1960-an. Jadi an itu artinya apa? Ya, rentang waktu dari 1960 sampai 1969. Jadi tidak secara lugas menyebut misalnya 1965 misalnya begitu ya. Enggak, tapi menyebutnya batasan waktunya itu 1960-an. Demikian juga periode kedua itu disebut tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Ya. Nah, ini istilah dari sisi batasan waktu ya. Kalau istilahnya hampir sama dengan Howard Verdespiel. Ya, baik, kemudian periode ketiga 1990 sampai sampai tahun 2000. Nah, ini batasan tahun adik-adik. Jadi sekali lagi kalau kita membahas tentang periodisasi ya, perkembangan tafsir di Indonesia, maka pembahasan itu menyangkut dua aspek. Yang pertama adalah istilah yang digunakan oleh peneliti yang ada dalam kajian ini, dan kemudian soal batasan
waktu. Nah, kalau kitab tafsir yang ada di dalamnya itu sama, ya, sama persis, ya, sama persis, sehingga ya ini bisa adik-adik baca sendiri apa karya-karya tafsir yang ada di rentang waktu tersebut, ya, karena sama, ya, isinya sama. Jadi nggak ada perbedaan antara setiap peneliti, ya, karena memang tafsir itu kan ada data fisiologisnya gitu ya. Terbitnya tahun sekian pertama kali, ditulis tahun sekian. Jadi peneliti manapun ya sama gitu ya. Yang membedakan adalah tadi, yang pertama adalah pada sisi mustalah atau istilah yang digunakan oleh para peneliti di bidang kajian ini, dan yang kedua adalah batasan waktu yang ada pada setiap istilah tadi ya, mulai dari Howard Verderswil menggunakan istilah periode sama dengan istilah Gusmian, hanya Nasruddin Baidan yang menggunakan istilah apa? Istilah apa adik-adik? Periode klasik ya. Abad. Ya, periode klasik ya, kemudian abad pramodern dan modern gitu ya. Dan kemudian batasan waktu yang terikat dengan setiap istilah yang digunakan. Adapun ciri-ciri ya kitab tafsir yang ada dalam setiap batasan waktu ini sama persis ya. Semua peneliti sama, sehingga kita hanya fokus mengkaji pada dua aspek ini. Yang pertama sekali lagi adalah istilah yang digunakan, dan yang kedua adalah batasan waktu. Ini adik-adik sekalian yang menjadi substansi ketika kita bicara tentang periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia. Ya, sekali lagi ada 3 teori. Yang pertama adalah teorinya siapa? Howard Verderswil. Yang kedua adalah teorinya Nasruddin Baidan. Dan yang ketiga adalah teorinya Islah Gusmian. Dan masing-masing peneliti ini punya buku adik-adik ya, yang bisa adik-adik miliki ya, bisa beli secara online ya. Kalau Nasruddin Baidan dan Islah ya, tapi kalau Howard Pak Ziyad nggak tahu apakah ada di online atau tidak gitu. Kalau Nasruddin Baidan bukunya Perkembangan Tafsir Al-Quran di Indonesia, terbit tahun 2003 yang pertama. Kemudian Islah Gusmian itu Khazanah Tafsir Indonesia ya, pertama kali terbit tahun 2013, yang kemarin baru direvisi ya. Baik, ini adik-adik sekalian yang menjadi inti pembahasan dari sejarah perkembangan tafsir di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan teori ya, teori periodisasi, di mana ada 3, Howard Verderswil, kemudian Nasruddin Baidan, dan yang ketiga adalah Islah Gusmian. Loh, kenapa cuma ada 3 ini Pak Ziyad? Iya, memang peneliti di bidang ini tidak banyak adik-adik, sehingga yang muncul, yang pernah meneliti di bidang sejarah perkembangan tafsir ya hanya 3 orang ini ya. Selebihnya yang ngutip sekali lagi dari 3 orang ini, belum ada kajian baru ya, atau peneliti baru yang mencoba meneliti secara komprehensif lagi gitu ya, belum tercatat gitu ya. Nah, baik, kemudian selain 3 teori ini yang juga menjadi aspek penting dalam kajian studi perkembangan tafsir di Indonesia adalah yang pertama terkait apa tadi? Terkait mustalah ya, atau terkait dengan istilah yang digunakan oleh ya setiap peneliti dalam bidang kajian ini, dan yang kedua adalah terkait dengan batasan waktu ya, batasan waktu. Nah, berikutnya adalah kenapa kita perlu mengetahui ya periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia ya, agar kita memahami bahwa segala sesuatu itu memerlukan proses ya. Tidak ada kemudian yang terlahir secara instan. Terlahir jebret terus kemudian dewasa bisa bicara ya, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Jadi semua membutuhkan proses. Selain itu agar kita tidak katakanlah melupakan jejak sejarah ya, jejak sejarah, karena
ada statement yang sangat sumbang sekali ya terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia ini, dan kemudian dikatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Nah, kenapa dikatakan fiktif? Karena mereka tidak punya sebuah karya, ya, tidak punya tafsir, misalnya tidak punya karya tafsir atau tidak punya karya dalam bidang ilmu keislaman yang lain gitu ya. Nah, dari sini kita perlu belajar sejarah dan bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia itu seperti apa dan kemudian menggunakan cara apa ya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ya prosesnya itu ya berlangsung berabad-abad ya, sehingga terus kemudian dalam dakwah itu ada skala prioritas ya. Orang diajak masuk Islam langsung belajar tafsir ya muntah, Mbak, gitu ya. Jadi ya ada proses mulai dari diajari membaca Al-Qur'an dulu, dikenalkan huruf hijaiyah, setelah diislamkan ya, belajar Al-Qur'an, membacanya dulu ya, diajari amaliyah ibadah dulu ya, sebelum seorang belajar tafsir gitu. Karena kalau kita bicara tafsir itu kan memerlukan banyak perangkat keilmuan ya. Jadi ya inilah yang kemudian menjadi proses atau menjadi jawaban kenapa terus kemudian di abad-abad awal masuknya Islam di Indonesia itu tidak ditemukan sebuah karya tafsir ya. Nah, ini tujuan kita memahami sejarah perkembangan tafsir di Indonesia. Nah, sehingga baru sekitar abad ke berapa tuh? Ke 18 ya, mulai muncul naskah tafsir yang pertama yaitu terjemahan Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sebenarnya ada satu materi yang kebetulan tidak masuk adik-adik sekalian dalam silabus S1 ya, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di sana ada banyak teori adik-adik sekalian. Ada teori Gujarat, ada teori China, ada teori Persia, ada teori Makkah, ada teori Yaman dan seterusnya ya. Para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 ya, pada periode sahabat ya. Nabi lahirkan 571 Masehi pada abad ke-6 gitu ya. Jadi abad ke-7 itu para sahabat sudah bermuhibah ya, melakukan safar, perjalanan berdagang sampai ke Nusantara karena Nusantara merupakan jalur rempah ya dunia gitu ya. Mau tidak mau dulu penghuni belahan kepulauan yang lain di dunia itu mau nggak mau ya harus melewati jalur Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Nah, kemudian ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-9, ada yang mengatakan abad ke-13, bahkan ada yang mengatakan abad ke-15. Nah, ini telat sekali ya mengatakan abad ke-15 gitu ya. Jadi ada banyak teori di sana sehingga ini relevan ketika kemudian kita bicara sejarah perkembangan tafsir. Kalau sejarah masuknya Islam di Indonesia ini bicara tentang tahun ya, mulai tahun berapa Islam itu mulai dikenal oleh penduduk Nusantara dan kemudian bagaimana prosesnya ya. Selain tadi ya teori-teori yang berkembang di kalangan para ahli sejarah ya terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi pembahasannya berbeda, namun ini relevan dengan kalau kita bicara tentang periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia. Kalau kita ya atau tema ini lebih kepada karya tafsir yang pertama itu pada abad keberapa gitu ya, sehingga muncul teori-teori tadi ya, teori Howard Verderswil, kemudian teori Nasruddin Baidan dan teorinya Islah Gusmian. Baik, demikian adik-adik. Bila ada pertanyaan, silahkan.
Halo, cek. Ya Mbak, silakan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Bisa difahami penjelasan Pak Ziyad? Insya Allah Bapak. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi nanti minggu depan adik-adik mulai menulis studi naskah tafsir ya. Siapa yang bertugas? Saya Pak. Iya. Yang pertama kitab tafsir apa, Mbak? Kitab apa nih? Yang pertama yang dibahas kitab tafsir apa? Tarjuman Mustafid. Halo? Iya Bapak, karena iya terjemah Mustafa. Iya, Tarjuman Mustafid. Iya Bapak. Ya, Sya'atur Rauf As-Singkiri. Baik, tadi tolong diingat adik-adik ya, terutama yang bertugas pertama ya, sistematika pembahasan dalam sebuah naskah tafsir itu harus memenuhi tadi ya, aspek-aspeknya tadi, anasirnya tadi, dan kemudian urutannya juga harus pas ya. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, itu saja yang Pak Ziyad bisa sampaikan pada pagi hari ini ya. Sekali lagi kalau ada tutur kata yang kurang berkenan mohon bisa dimaafkan. Kurang lebihnya walafu minkum. Demikian adik-adik, kita bisa cukupkan atau masih ada pertanyaan? Monggo. Jelas ya? Alhamdulillah kalau begitu. Demikian walafu minkum, Pak Ziyad cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Tolong Mbak Kosma atau PJ-nya tolong di absen ya. Iya Pak. Sudah ya, sudah diabadikan ya. Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. JL masih di record.